pengumuman untuk Biak. Hari ini ada sekolah minggu, jadi bagi yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa 21 tahun liturgi A. Misa pagi ini akan dipimpin oleh Romo Susilo SCY. Kor dari lingkungan Paulus, tata laksana dari lingkungan Andreas. Sekarang, marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bersamaan dengan Ekaristi ini kita mendoakan intensi misa. Yang pertama, bersama Vincentius Hareva dan keluarga mendoakan orang tua kami Irina Lisada Manduva yang berpulang pada tanggal 24 Agustus 2023. Bersama keluarga mohon doa bagi orang tua kami Edison Manulang yang berpulang 4 tahun yang lalu. Semoga mereka yang kita doakan dalam intensi misa pada hari ini telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarganya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Ekaristi Minggu Biasa yang ke-21. Kita diajak untuk merenungkan iman kita yang sudah kita hayati dalam hidup ini. Dan marilah iman kita itu kita perdalam dan kita juga mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu marilah kita siapkan hati kita agar kita layak dan pantas
untuk merayakan Ekaristi Kudus pada pagi hari ini. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan.
ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mendasarkan gerejamu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gerejamu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilannya untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan untuk semua orang. Terimalah intensi misa yang kami doakan dan kami rayakan dalam perayaan Ekaristi ini. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Shebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilka. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberi dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan luatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi.
memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah, sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu yang berasal dari Allah ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya,
Kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, para suster dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Seperti yang dikatakan sebelum misa tadi, saya Romo Roberto Susilo Haryono. Saya tugas di seminari sejak 1 Januari yang lalu. Sebelumnya saya bertugas di Blitang. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita renungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan hari ini. Yang menjadi pokok permenungan kita adalah bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Dalam Injil tadi dikisahkan tentang pengakuan iman Petrus kepada Yesus. Iman adalah percaya kepada Yesus yang telah memanggilnya, dan melalui iman itu orang diharapkan setia dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Pengakuan iman itu terjadi di Kaisaria Filipi, di daerah antara Tel Aviv dan Hadera, kota kecil. Dan di situ ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya, secara tidak terduga Yesus bertanya kepada mereka, bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku? Maka dari antara mereka itu ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab Elia, atau juga seorang nabi yang berasal dari perjanjian lama. Tetapi kemudian yang mengejutkan lagi adalah dia bertanya, menurut kamu siapakah aku? Dan yang menjawab pertama kali adalah Petrus, bahwa engkau adalah Mesias. Pengakuan iman ini sangat penting. Karena apa? Karena dari situ Yesus menyatakan dirinya, menyatakan misinya ke dunia ini. Misinya adalah menyelamatkan manusia. Misinya adalah membawa orang kepada keselamatan itu. Dan Mesias adalah orang yang membimbing umat beriman untuk sampai kepada keselamatan itu. Dan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemahaman Mesias antara Yesus dengan para murid itu berbeda. Kalau para murid mengatakan kau adalah Mesias, berarti dia adalah seorang raja. Raja yang mampu membawa bangsa Israel itu kepada kejayaan seperti dulu. Kejayaan seperti di masa pemerintahan Raja Daud. Tetapi Yesus menyatakan bahwa Mesias itu harus menderita, dan sebagai efeknya adalah Petrus pernah menolak yang namanya penderitaan itu. Ketika Yesus menyatakan bahwa Mesias itu harus menderita dan wafat disalib, maka Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus supaya jangan seperti itu. Tetapi
Yesus kemudian menegaskan bahwa dirinya memang harus menderita disalib untuk menyelamatkan semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, Petrus adalah seorang murid utama Yesus. Dia setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Dia mengenal siapa Yesus. Dia mempunyai relasi yang dekat dengan Yesus. Maka pernyataannya itu tentang kemesiasan Yesus itu saya kira bukanlah sesuatu yang luar biasa, tetapi yang luar biasa bahwa Petrus itu menyatakan bahwa Yesus Mesias itu bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi menyatakan itu karena kehendak Allah itu sendiri. Bahwa Allah melalui Petrus menyebut bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Anak Allah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beriman itu berarti orang berani mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Orang beriman selalu percaya bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan pertolongannya kepada mereka. Dan orang beriman selalu percaya bahwa hidupnya senantiasa dibimbing oleh Tuhan sendiri. Dan dia percaya bahwa Tuhan itu akan datang menolongnya tepat pada waktunya. Dan saya kira ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Kadangkala kita belum sampai semendalam seperti itu, karena kadangkala kita masih merasakan kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan. Kadangkala kita masih merasa takut, kadangkala kita masih merasa was-was dan khawatir. Orang beriman sebenarnya tidak perlu takut atau khawatir. Karena apa? Orang beriman itu selalu percaya bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Orang beriman juga tahu persis bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkannya. Maka orang beriman itu tahu persis bahwa Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya dan memberikan pertolongan. Oleh karena itu, inilah saya kira yang harus kita pegang, yang harus kita harus kita hayati dalam hidup sehari-hari, sehingga orang beriman Katolik di mana saja tidak perlu takut dan khawatir. Karena apa? Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan itu selalu melindungi, Tuhan itu selalu menjaga kita, dan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya untuk mengulurkan pertolongannya kepada kita. Bapak Ibu, para suster dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman itu harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Kata Rasul Yakobus, iman tanpa diwujudkan dalam perbuatan nyata, maka itu adalah omong kosong. Orang yang mengaku beriman harus menunjukkan hidupnya sehari-hari itu sebagai orang yang beriman. Artinya apa? Artinya bahwa iman itu diwujudkan, dan orang yang beriman mendalam itu diharapkan hidupnya selalu menyatakan kebaikan Allah, selalu berada dalam bimbingan Allah. Maka seharusnya tingkah laku atau perbuatan orang beriman itu harus selalu baik, harus selalu benar. Tetapi kita masih mendengar bahwa kadangkala hidup orang-orang Katolik ada saja yang tidak sesuai dengan imannya itu, dan itu yang harus kita perangi. Itu yang harus kita harus kita sikapi. Sebagai seorang beriman, sebagai pengikut Kristus, hidup kita harus menunjukkan kasih Allah itu melalui perbuatan-perbuatan kita. Menolong sesama, membimbing sesama, dalam arti menuntun orang yang mungkin sedang kesusahan, mengulurkan tangannya ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan. Dan itulah adalah perwujudan iman kita kepada Yesus. Dalam bacaan yang pertama tadi dikatakan bahwa Setna seorang pejabat tinggi, tetapi dia tidak menunjukkan imannya itu. Dia justru berbuat yang tidak baik.
seakan-akan imannya tidak berbicara, seakan-akan imannya itu tidak membantu mereka. Karena apa? Karena ternyata Shebna masih mengadakan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan imannya. Bagi kita semua saya kira ini adalah suatu peringatan, suatu tuntunan bahwa kita sebagai orang beriman Katolik, iman kita harus menunjukkan iman itu dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Mencintai sesama, menolong sesama, mengarahkan atau menasihati orang yang mungkin sedang menghadapi persoalan, dan itu adalah tuntutan kita sebagai orang beriman Katolik. Bapak Ibu, para saudara-saudari yang terkasih, kalau ngomong kayak gini gampang sekali ya. Tapi kalau sudah sampai pada perbuatan, kita akan mengalami jatuh bangun. Dan itu adalah seninya orang yang menghayati iman. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diteguhkan, supaya kita dimampukan untuk mewujudkan iman itu secara nyata dalam tingkah laku kita, di sekitar hidup kita, dalam pekerjaan kita, kepada sesama kita, sehingga betul-betul iman kita itu dapat dirasakan oleh banyak orang melalui perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan yang meneguhkan orang lain, dan perbuatan yang mengantar orang lain untuk hidup yang benar. Bapak Ibu saudara sekalian, semoga kita diteguhkan perjuangan kita untuk setia kepada iman kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setelah kita diteguhkan dengan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan berdoa syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus putranya demi keselamatan kita. Umat menjawab, Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi Bapak Suci Paus, ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapak Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat pengembalaannya kami semakin dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadamu dan tekun mewartakan kerajaan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka
demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk intensi misa yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Engkau mengabulkan apa yang menjadi permohonan saudara-saudari kami, khususnya untuk para arwah yang kami doakan pada kesempatan ini. Marilah kita mohon. Tuhan, jadikanlah pelayan kasih-Mu. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuk Yesus telah mengorbankan hidupnya. Tinggallah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan pengharapan dalam Kristus, sebab Dia Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini, hasil pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan hati dan tulus kami menghadap padamu Allah Bapa kami. Terimalah kami dan juga persembahkan kepada
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan tidak adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafin yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji Engkau. Kami mohon kepadamu, berkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dengan tahan tintinya sambil bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita nanti menggunakan anamnese nomor 2A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti
dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus memberi kami kehidupan abadi. Kepada kami yang akan menyambutnya. Dosa dunia, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian. Bebaskanlah aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu, dan jangan pernah membiarkan aku terpisah dari-Mu. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari
yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang abadi. Amin.
Kita doakan doa novena untuk tabisan imam dan diakon. Sudah. Kita doakan bersama-tama. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memilih bangsa Israel menjadi umat pilihan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Engkau senantiasa melindungi, mendampingi, dan mengembalakan mereka dengan mengutus para pemimpin, raja-raja, dan nabi. Penyertaan-Mu sungguh nyata dengan kehadiran Putra-Mu sendiri sebagai Imam Agung dan Immanuel, Allah beserta kami. Umat pilihan-Mu semakin berkembang pesat karena semakin banyak orang yang percaya kepada Putra-Mu Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena Putra-Mu telah mempercayakan kegembalaan umat kepada para rasul dan para uskup pengganti mereka, para imam dan diakon. Putra-Mu bersabda, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Maka kami mohon, semoga Engkau berkenan mengutus para pekerja kebun anggur-Mu. Kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggil dan memilih para saudara kami untuk menjadi pekerja di kebun anggur-Mu, yakni Frater Cornelius Cahya Sandi, Frater Oswena Louis SCY, Diakon Basilus Benedictus Suban Meo Klobor, Diakon Bernardus Bayu Susanto, Diakon Chanel Dorotheus Ojan Sogi, Diakon Herman Putra Mebui Juga, Diakon Octavianus Uditea, Diakon Christian Hoper S. Pahpan SCY, Diakon Stefanus Lisdianto SCY, Diakon Yohanes Dwi Ferry Antoro SCY. Kami berdoa bagi mereka yang akan ditabiskan menjadi diakon dan imam ini. Semoga mereka Engkau anugerahi kemampuan dan kebijaksanaan-Mu. Berikanlah kepada mereka kekuatan-Mu dan keteguhan iman dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman di modern ini. Semoga mereka selalu mengembangkan hidupnya kepada cinta kasih-Mu. Semoga Engkau sendiri harus nanti pelindungan kita dan bagaikan taufan, payung dikala terik matahari dan taufan, serta tongkat dikala mereka mengalami kegoncangan dan kebimbangan. Biarlah tali kesetiaan-Mu menjadi pengikat mereka dengan-Mu. Hati kudus-Mu membungkus dan mengagari mereka dari segala mara bahaya. Dan akhirnya semoga tongkat kuasa-Mu menyertai mereka sampai selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gereja-Mu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gereja-Mu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang diantar kepadamu, sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman gereja. Pengumuman pada minggu ini. 1. Olahraga yoga. Komunitas Ibu Paroki mengajak semua perempuan di paroki untuk menjalin kebersamaan dan keakraban dengan berolahraga yoga yang akan diadakan setiap hari Minggu mulai tanggal 27 Agustus pukul 3:30 sore di Balai Paroki PIC Kartini dan Tina. 2. Pembekalan pemandu bulan BKSN. Seksi Kitab Suci mengundang 2 orang pemandu di lingkungan dalam pembekalan bahan BKSN pada hari Minggu tanggal 27 Agustus pukul 7 malam di Balai Paroki. Peserta yang hadir dimohon untuk membawa tumbler pribadi PIC Ibu Lestari. 3. Jadwal baptis kanak-kanak. Pertemuan bagi orang tua dan wali baptis dilaksanakan pada tanggal 3 September pukul 10 di Balai Paroki. Penerimaan sakramen baptis dilaksanakan pada tanggal 10 September pukul 10 di gereja. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat PIC Bapak Hendra. Kebangunan Rohani Katolik. PDKK Paroki Santo Yosef menyelenggarakan kebangunan rohani Katolik bersama Romo Steve Winarto pada tanggal 4 September. PIC pendaftaran Ibu Feliana. Berita tabisan imam dan diakon. Pada tanggal 31 Agustus yang akan datang, di Gereja Katedral Santa Maria akan dilaksanakan tahbisan imam dan diakon. Diakon Bernardus Bayu Susanto, Diakon Basilius Benedictus Subanmeo Klobor, Diakon Channel Dorotheus Odjan Soge, Diakon Herman Putra Mbui Joka, Diakon Octavianus Ude Ta, Diakon Christian Haper SP SCY, Diakon Stefanus Lisdianto SCY, Diakon Yohanes Dwi Ferantoro SCY, Frater Cornelius Cahya Sandi SCY, dan Frater Oswena Louis SCY. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan bagi calon tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. Kita satukan hati mendoakan para calon dalam doa novena yang akan kita doakan pada tanggal 22 sampai 30 Agustus. Bahan doa sudah dibagikan kepada para pengurus lingkungan. Pengumuman bagi anak-anak bina iman anak Katolik dan orang tua. Setiap minggu terakhir, seluruh anak biak mengikuti perayaan Ekaristi bersama orang tuanya. Pemberian berkat tetap dilaksanakan seperti biasa
Setelah pembagian komuni selesai, pemberkatan anak-anak pada misa hari Sabtu dan Minggu dilakukan di depan altar. Penerimaan Ibu, Bapak, anak-anak, dan saudara-saudari serta semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih kepada petugas liturgi, kor, lektor, mesdina, dan para prodiakon. Mari kita akhiri peran kita dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, hidup, keluarga, serta karya senantiasa dilindungi, dibimbing, disucikan, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.